Rezeki bukan cuma uang. Ingat, rezeki bukan cuma uang. Rezeki itu adalah berbagai kenikmatan, kebahagiaan, kebaikan yang Allah titipkan di dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita bisa hidup dan menjalankan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Itulah yang disebut rezeki. Jadi rezeki itu adalah anak, pasangan hidup, rumah, kesehatan. Apalagi coba tulis di kolom komentar yang kira-kira dimaksud rezeki. Coba apa aja yang dimaksud rezeki, kita tebak-tebakan dulu. Apalagi ilmu yang gratis Anda dapatkan malam hari ini, itu juga rezeki. Apalagi? Apalagi kesehatan, good. Apalagi ilmu, kemudian apa? Kesempatan, itu juga rezeki. Kemudian juga teman yang baik, sahabat yang baik, itu rezeki. Kemudian juga, saya pernah bikin video, ingat nggak video saya kayak gini? Saya mengatakan bahwa dulu kita mengira bahwa sholat duha itu bisa membukakan pintu rezeki. Ya, sholat tahajud itu bisa membukakan pintu rezeki. Mengaji bisa membukakan pintu rezeki. Sedekah bisa membukakan pintu rezeki. Dulu itulah yang saya kira. Tapi kita semua salah teman-teman. Karena ternyata bukan sholat duha yang membukakan pintu rezeki. Bukan sholat tahajud yang membukakan pintu rezeki. Bukan sedekah dan istighfar yang membukakan pintu rezeki. Tapi semua itu justru adalah rezeki. Ketika kita sholat duha, itulah rezeki besar yang Allah titipkan kepada kita. Ketika kita mampu terbangun di sholat tahajud, itu adalah rezeki besar di dalam hidup kita. Bahkan kita berpikir bahwa orang tua yang sakit itu, ya orang tua kalau misalnya sakit nih, itu adalah musibah. Tapi padahal bisa jadi itu adalah rezeki. Kenapa? Karena sakit itu sedang mengurangi dosa ibu dan bapak kita. Yang kedua, sakitnya orang tua kita memberikan amal pahala kebaikan untuk kita untuk mengabdi membalas kebaikan orang tua kita. So sebenarnya segala hal ini adalah rezeki, maka nikmati dan syukuri apapun yang Allah miliki. Oh, ini Devi Camps bagus banget. Anak, pasangan, ilmu, kesehatan, kesempatan, sahabat yang baik, dikelilingin orang yang baik. Nonton tayangan live ini secara langsung itu juga adalah rezeki. Jadi sekali lagi kesimpulannya, apa itu rezeki? Rezeki adalah segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa ada setidaknya 7 cara untuk meningkatkan aliran rezeki kita menjadi semakin deras. Pertama, jadilah manusia-manusia yang berserah diri akan kehidupannya kepada Allah. Nah, berserah diri itu teman-teman, sebentar. Saya agak pilek nih. Nah, pilek ini pun rezeki. Kenapa? Karena dengan pilek ini saya yakin Allah akan menggugurkan dosa-dosa saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makasih Dini Marzuki sudah bantu mengeluarkan linknya atau menuliskan linknya. Berserah diri di sini, nomor 1 nih kita bahas. Berserah diri di sini bukan berarti pasrah. Oke? Berserah diri di sini yang dimaksud oleh saya adalah bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita sesuai dengan kemauan Allah yang menciptakan kita. Ya, jadi kita benar-benar fokus hidup untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekarang contohnya sederhana. Anda adalah seorang profesor, seorang dokter yang bisa menciptakan robot, dan bayangkan dengan kemampuan Anda bisa menciptakan robot yang bisa hidup seperti manusia. Kira-kira sebagai seorang profesor atau dokter itu apa yang Anda harapkan dari robot tersebut? Mengikuti keinginan Anda atau melawan keinginan Anda? Ayo, tulis dulu di kolom komentar ya. Saya minum dulu nih. Udah mulai ngos-ngosan. Sekali lagi, apa harapan Anda dari robot tersebut? Ngikutin maunya Anda si pencipta robot? Atau justru ngelawan sama Anda? Sama sobat hebat semua. Tentu yang kita inginkan adalah si robot itu ngikutin keinginan kita. Bener banget nih teman-teman di YouTube ya. Sekarang bayangin kalau tuh robot malah nggak mau ngikutin keinginan kita. Apa yang akan kita lakukan sama tuh robot? Kalau saya jadi profesor itu, saya bakalan bilang, gue matiin juga loh. Udah syukur gue hidupin. Pencet turn off, betul? Ya, oke, makasih Devi Camps sudah dibantu linknya. Di YouTube juga makasih yang udah bantu ngeluarin linknya. Oke. Nah, kemudian teman-teman semuanya, kita berserah diri kepada Allah itu benar-benar ngikutin keinginan Allah. Ya. Nah, sekali lagi kalau kita jadi profesor aja, kita pasti bilang, gue matiin juga loh. Ya, gue siksa loh gitu ya. Oh, kejam bener ya kan. Nah, untungnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Untungnya Allah Maha Pengampun. Coba, pertanyaannya sederhana, tulis di kolom komentar. Selama kita hidup, apakah kita sudah berserah diri? Mungkin Anda menjawab, ya, saya berserah diri. Jika Anda mengatakan Anda sudah berserah diri, maka pertanyaan saya, selama Anda hidup, mana yang lebih sering Anda ikuti? Keinginan diri sendiri atau keinginan Allah? Jawab. Selama hidup Anda, mana yang lebih sering Anda ikuti? Mengikuti keinginan Anda atau mengikuti keinginan Allah?
Ketika Allah kasih takdir yang bagi Anda kurang indah, kurang baik, kurang bagus, Anda marah sama Allah. Anda berkata, kenapa aku diberikan takdir ini? Padahal kalau robot kita ngomong kayak gitu sama kita profesornya, kita akan bilang, ya terserah gue, orang gue yang bikin kok. Orang gue yang nyiptain lu, kenapa lu yang ngatur? Bener nggak? Untungnya Allah nggak kayak gitu. Nah, makanya sekarang bayangin kalau itu robot yang kita ciptain, ngikutin maunya kita, kemudian dia juga setia sama kita, nurut sama kita, dan kemudian tunduk patuh sama kita tuh robot. Kita pasti sayang sama robot itu. Kita akan belikan baju baru, kita kasih baterai baru, kita kasih amunisi daya yang baru, dan akhirnya membuat robot itu semakin bahagia. Nah, inilah gambaran kita dengan Allah. Kalau kita pun ngikutin kemauan Allah, baik itu di dalam politik, di dalam mencari rezeki, dalam pekerjaan, Allah melarang, ya jangan kita ikutin. Coba, kata Allah, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa di antara Anda yang membeli rumah dengan cara-cara riba, sistem riba? Allah mengatakan, Allah menghalalkan, membolehkan, halal itu boleh, haram itu nggak boleh artinya bahasa Indonesianya ya. Allah membolehkan jual beli, melarang riba. Siapa di antara Anda yang beli mobil, beli motor, beli rumah, beli laptop, beli handphone, pakai kredit, pakai cicilan berbunga? Berarti Anda selama ini hidup untuk mengikuti keinginan diri Anda sendiri, betul? Yes. Masih untung Allah mau ngasih rezeki sama Anda, bener nggak? Masih untung Allah ngasih rezeki Anda setiap hari. Kalau Anda pencipta robotnya ngelanggar terus setiap hari, ngelawan Anda terus setiap hari, nggak yakin saya tuh robot dicas lagi. Pasti dimatiin, diganti sama robot yang lain, betul? Untung Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, jadi sekarang yuk kita fokus, ikutin aja keinginan Allah. Berapa lama? Sebentar aja. Seperti setetes air yang menetes, tuh waktunya tuh sesingkat itu. Nabi Muhammad mengatakan, jika kamu ingin mengetahui perumpamaan dunia dan akhirat, maka pergilah ke sisi samudra, kemudian celupkan jari telunjukmu ke dalam air samudra itu, dan air yang menetes dari jari telunjukmu itulah waktu kehidupan dunia. Sisanya air yang tergenang seluas dan sedalam samudra, itulah gambaran waktu kehidupan akhirat. Jadi ya udah, ikutin aja maunya Allah. Sebentar kayak setetes air yang menetes, cuman sekitar 60 tahun di dunia, yang kata ulama sama dengan 2/3 jam waktu akhirat katanya. Jadi 60 tahun, 70 tahun kita hidup tuh kayak 2/3 jam alias 40 menit kita hidup di dunia. 40 menit waktu akhirat. 40 menit saja kita ikuti maunya Allah ya, kita menahan diri dari apapun yang Allah larang, dan Allah akan berikan apapun yang kita mau. Kapan? Di surga nanti. Apapun yang kau mau, hambaku. Jadi saya tuh ngebayangin Allah tuh ngomong kayak gini, hambaku, aku tahu engkau lelah, aku tahu engkau capek, aku tahu engkau merasa dunia ini tidak adil, aku tahu rasa sakitmu, aku tahu segala pilu dan perasaanmu, aku tahu hambaku. Aku cinta padamu hambaku, akan aku berikan ujian itu kepadamu karena aku cinta dan sayang kepadamu. Sabar hambaku, aku hanya ingin engkau pantas untuk diberikan surga untukku kelak di akhirat. Dan di akhirat kelak, di dunia saat ini, ikuti saja 40 menit waktu akhirat keinginanku, alias 60 tahun, 70 tahun di dunia, 80 tahun di dunia. Ikuti saja keinginanku, kelak di akhirat akan kuberikan semua yang kau inginkan di dalam surga. Masya Allah. Ya, makanya istighfar, yang beli rumah riba, mobil riba, motor riba, Anda sholat dalam rumah itu, Anda kerja pakai mobil itu, ya. Dan dosa terkecil riba kemarin saya udah sampein seperti menzinahi ibu kandung. Sekarang bayangin depan Anda ada anak zinahin ibu kandungnya, kita benci, kita sebel, kita jijik sama anak itu. Seperti itulah gambaran Allah dan penduduk langit menatap Anda para pelaku riba. Kita ngelihat anak ngezinahin ibunya sampai ibunya nangis, dia meronta-ronta, anaknya ketawa terbahak-bahak menikmati menzinahi ibunya itu, ya, mohon maaf, memerkosa ibunya bahkan. Kita pasti benci, kita sebel. Nah, seperti itulah gambaran penduduk langit kepada kita. Dan dosa riba itu seperti menantang Allah dan Rasulnya berperang. Bayangin teman-teman, besok lusa kita ketemu Nabi, ketemu Allah, kita inginnya disambut, dicium, dipeluk, ya. Kita pun ingin mencium tangan Nabi, yang ada Nabi malah mengeluarkan pedangnya dan berkata, "Engkaukah yang mengajakku berperang seumur hidupmu? Engkaukah yang membeli rumah dengan riba? Engkaukah yang membeli mobil dengan riba? Engkaukah yang membeli semua harta dengan melarang dan melanggar riba?
engkau menantangku berperang seumur hidupmu. Engkau bukan umatku, perangi aku sekarang juga. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. So, serahkan dirimu kepada Allah. Nah, materi ini sebenarnya ini adalah materi dari Kuantum Rezeki. Saya nggak bisa jelasin semua. Teman-teman bisa cek aja di www.naiklevel.id. Tulis di kolom komentar biar yang lain bisa baca. Kuantum Rezeki di www.naiklevel.id, pilih yang e-course, saya jelaskan semua tentang bagaimana membuka pintu rezeki dan melancarkan rezeki di dalam kehidupan kita. Tulis aja di kolom komentar agar yang lain bisa buka di www.naiklevel.id. Ada e-course judulnya Kuantum Rezeki, harganya 1 juta. Yang satu 1 juta, yang satu 1,5 juta, tapi harganya sekarang hanya 100.000. Kalau Anda mau silahkan aja cek di Instagram, cek di Instagram saya, bisa di link, di bio link Instagram saya, atau juga di www.naiklevel.id. Lanjut, yang kedua, keyakinan tinggi. Nah, tadi saya udah jelasin di sebelumnya bahwa kita harus yakin karena Allah sesuai prasangka hambanya. Udah, pokoknya setiap bangun tidur, setiap akan tidur, katakan kepada Allah, ya Allah, aku yakin, ya Allah, pas bangun tidur nih, seharian ini Engkau pasti akan memberikan aku rezeki yang penuh dengan keberkahan dan keberlimpahan. Senyum. Sebelum tidur, ya Allah, aku yakin besok seharian, ya Allah, Engkau akan memberiku rezeki yang tak terduga, rezeki yang penuh berkah, rezeki yang berlimpah, yang penuh kejutan, kenikmatan, kebahagiaan. Aku yakin, ya Allah. Ingat, Allah sesuai prasangkanya, hambanya. Orang yang mau masuk neraka aja bisa masuk surga karena dia yakin Allah mau masukin dia ke surga. Bener ya, teman-teman di Instagram, YouTube, dan Facebook ya. Oke, jadilah manusia-manusia yang berkarakter kuat. Tadi kita udah yakin sama Allah, kita udah berserah diri sama Allah, karakter kita harus kuat. Kenapa? Karena akan banyak ujian, teman-teman. Ya, banyak akhirnya orang-orang yang mengambil riba, misalnya. Kita contohnya riba aja yang gampang ya. Kenapa? Karena dia berpikir, Mas Edvan, kalau nggak riba, gimana caranya saya bisa beli rumah? Mas Edvan, kalau saya nggak pakai riba, gimana caranya saya bisa beli mobil? Nah, ini kalau karakternya nggak kuat, udah habis kita. Oke. Nah, teman-teman, makasih. Ini ada Tati Dale, Bilo Satria sudah ikut menjelaskan, www.naiklevel.id, cari e-course Kuantum Rezeki di Instagram dan juga di YouTube. Makasih buat teman-teman yang udah nulis di kolom komentar ya. Ini yang YouTube tapi diem-diem aja, biasanya rame nih. Gimana? Masih semangat semua yang di YouTube? Oke, lanjut. Oke, siap. Nah, teman-teman semuanya di Facebook juga jangan mau kalah semangatnya ya. Oke, karakter kita harus kuat. Saya menahan diri nggak beli mobil, padahal uang waktu itu 40 juta, ya. Umur saya 21 tahun waktu itu. Uang yang udah terkumpul 40 juta, saya bisa beli Avanza DP gitu ya, buat DP Avanza, yang udah sekitar umurnya 4 tahun, 5 tahun. Sekitar berarti harga Avanzanya sekitar 110-140 juta lah, sekitaran segitu range-nya. Tapi saya menahan diri, dikuatkan juga sama istri, dan akhirnya apa? 2-3 bulan kemudian, Allah datangkan orang soleh yang menawarkan mobilnya kepada saya, dan dia katakan bebas dibeli berapapun. Dan Anda tahu mobilnya apa? Mobilnya adalah mobil keluaran Eropa terbaru, teman-teman. Mobil sport yang harganya mungkin 3-4 kali lipat dari mobil Avanza yang tadinya saya tuju. Dan alhamdulillah saya beli hanya dengan angka 40 juta cash, nggak pakai riba. Lihat, kalau kita yakin, kalau kita karakter kuat, Allah akan memberikan keajaiban. Dan hal-hal ini udah banyak banget terjadi. Mudah bagi Allah. Ketika kita melibatkan Allah, hidup semudah membalikan telapak tangan. Dan ketika kita tidak melibatkan Allah, hidup sesulit membalikan telapak kaki. Coba sekarang telapak kakinya balikin. Bisa nggak? Nggak bisa. Dan kenapa saya yang menahan diri nggak beli Avanza yang harganya 120, 30, 40 jutaan itu, ya, dengan uang 40 juta DP dan kredit saya bisa. Kenapa saya menahan diri? Dan akhirnya saya bisa dapat mobil yang jauh lebih mewah, mobil sport keluaran Eropa, ya, yang umurnya baru sekitar setahun 2 tahun. Saya beli dengan cash. Kenapa? Nah, disitulah saya memberikan sebuah kalimat kesimpulan bahwa ketika kita menahan diri tidak melakukan apa yang Allah larang, maka Allah akan memberikan kita sesuatu lebih daripada apa yang kita inginkan, dan Allah berikan secara halal serta berkah alias Allah ridhoi. Itulah yang berikutnya, kita harus menahan diri dari berbagai dosa, dari ucapan, pikiran, dan lain-lain. Kenapa? Karena rezeki adalah energi positif. Hanya mendatangi orang-orang yang positif. Mas Edvan, banyak tuh orang jahat yang rezekinya banyak. Belum tentu itu rezeki. Ujung-ujungnya masalah, itu belum rezeki. Itu bisa jadi yang disebut, kata para ustadz itu istilahnya istidraj. Betul ya? Nah, jadi jangan kita berpikir orang-orang yang suka judi, suka zina, pokoknya para orang-orang yang sering berbuat dosa ya, kemudian dia rezekinya kok kayaknya banyak. Itu bukan rezeki, teman-teman. Rezeki itu ada sesuatu yang mengantarkan kita semakin dekat sama Allah, yang Allah ridhoin. Kalau rezekinya nggak berkah,
ya. Kemudian kita juga misalnya rumah segala macam dibeli dengan riba, bekerja juga riba dan lain-lain. Problem yang berikutnya adalah kita akan dapat masalah. Kita akan dapat masalah, teman-teman. Anak jauh dari kata soleh, suami istri nggak setia, orang tua sakit-sakitan, hidup kacau, bisnis bangkrut, utang di mana-mana. Saya pernah ngalamin hal-hal semacam itu. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah jadilah manusia-manusia yang bermanfaat. Saya jelaskan di Kuantum Rezeki bagaimana caranya membuat aliran sungai yang tenang menjadi mengalir deras. Caranya adalah dibuat pintu-pintu keluar yang bisa mengalirkan air dari sungai itu. Semakin banyak pintu keluar dari air sungai itu, maka semakin deras aliran sungai yang tenang tersebut gitu loh. Jadi gimana caranya? Nah dan itulah gambaran kehidupan. Jadi sama hidup pun gitu, rezeki pun sama. Kalau kita ingin rezeki kita yang tadinya santai-santai ini, nggak ngalir deras, pengen jadi deras, maka cobalah untuk perbanyak mengeluarkan aliran rezeki itu. Perbanyak sedekah, perbanyak hidup bermanfaat, ilmu yang kita dapat sebarin lagi. Tuh lihat, saya hampir tiap malam sharing Instagram Live sejam dan saya gratisin. Bener nggak? Kenapa bisa kayak gitu? Karena saya yakin Allah akan balas rezeki yang berlimpah, udah itu aja, titik. Oke? Jadi hiduplah bermanfaat. Nah, sungai itu sekali lagi, agar alirannya semakin deras, ya udah dibukain aja kita sama kita pintu-pintu aliran sungai tersebut. Jadi semakin deras tuh alirannya. Sama rezeki juga. Nah, kalau kita berpikir kalau kebanyakan sedekah nanti saya akan seret, saya akan jatuh miskin, berarti Anda nggak percaya kepada sumber mata air tuh kalau sungai. Alias kalau rezeki Anda tidak percaya kepada sumber rezeki. Oke, yang tanya jawab nanti saya akan jawab ya di akhir ya. Oke, saya udah baca nih ada Khalif Rofika Jamil, ada pertanyaan, tapi nanti saya akan jawab izin di akhir biar saya selesaikan dulu materinya. Oke, sahabatku semuanya. Nah, maka hiduplah bermanfaat. Orang-orang sukses adalah hidupnya bermanfaat. Ada salah satu motivator terkenal senior saya di Indonesia yang dibayar sekali ngomong itu 2 jam. 2 jam berbicara itu sekitar 150 juta sampai 200 juta dan jadwalnya hampir setiap hari. Per jamnya itu 150 juta. Artinya kalau dia ngisi training sehari 8 jam, ya Anda kalikan aja 150 juta kali 8 jam. Pertanyaan saya, kenapa dia bisa dibayar begitu amat sangat mahal? Jawabannya sederhana, karena saya yakin hampir semua di antara Anda pernah mendengarkan satu kalimat yang baik, yang menginspirasi dari beliau ini. Walaupun sekarang udah nggak terlalu eksis seperti waktu itu, tapi saya yakin beliau ini, senior saya ini, pernah memberikan manfaat kepada Anda. Pasti ada kata-kata super yang pernah Anda dengar yang menginspirasi hidup Anda dan bermanfaat untuk kehidupan Anda. Dan itulah alasan kenapa dia dibayar amat sangat mahal, karena mulutnya bermanfaat. Ini adalah hukum alam. Segala sesuatu yang banyak manfaatnya harganya semakin mahal. Bener nggak? Bener. Mobil semakin banyak manfaatnya, semakin bagus, semakin nikmat, semakin irit, dan lain-lain, semakin mahal. Rumah semakin banyak manfaatnya, semakin luas, semakin bagus, fasilitasnya semakin banyak, semakin mahal. Ya, intinya segala sesuatu yang penuh manfaat akan semakin mahal. Di sebuah perusahaan, karyawan yang gajinya paling besar adalah yang manfaatnya paling besar. Betul tidak? Yes, so kunci hidup agar semakin sukses adalah hiduplah bermanfaat. Caranya bagikan semua ilmu yang kau miliki. Hari ini kamu dapat banyak ilmu, di-capturein boleh, di-upload ke postingan-postingan di Instagram, di-share ke berbagai grup WhatsApp, ya. Kemudian jangan lupa dicatat nih Instagram Live ini. Sebarkan lagi ilmunya, menjadi amal jariah, menjadi pintu kebermanfaatan yang akan membuka rezeki Anda. Berikutnya adalah kuncinya bersyukur. Dengan bersyukur, Anda akan membuat Allah senang sama kita. Jangan Allah deh, manusia aja senang kalau kita bersyukur, benar nggak? Maksudnya gini, kalau kita ngasih uang sama seseorang dan dia bilang, makasih ya Pak, saya senang banget, kita pasti pengen ngasih duit lagi. Betul ya? Yes, jadi caranya adalah hidup bermanfaat dan... ikhtiar maksimal kelewat ya. Kita bahas dulu ikhtiar maksimal atau hidup bermanfaat dulu deh. Nah, bermanfaat juga bisa dengan cara mendoakan orang lain dan hidup menjadi kebermanfaatan bagi orang lain. Contoh, bro, guys, ya sis, ya bun. Saya pinjam mobil dong, boleh nggak? Tolong dijawab. Pasti Anda balik nanya. Balik nanyanya apa? Buat apa mobilnya Mas Edvan? Saya jawab, buat dugem. Buat ketemu sama cewek-cewek. Wah ya, buat jalan-jalan ke diskotik. Kira-kira dikasih nggak? Nggak bakalan dikasih. Nauzubillah min zalik juga ya. Itu cuma contoh doang. Nah, tapi kemudian kalau misalnya saya bilang,
saya mau pinjam mobil seharian karena saya mau bagikan beras ke 50 panti asuhan. Dikasih nggak? Dikasih dong. Terlalu kalau Anda nggak ngasih, pelitnya keterlaluan ya. Nah, kemudian karena Anda memberikannya kepada saya, karena saya memberikan alasan yang jelas dan baik dan penuh kebermanfaatan, Anda pun akan memberikan mobil Anda kepada saya. Pun begitu juga dengan Allah. Ketika kita berdoa, ya Allah, saya ingin punya rumah dengan rumah itu, katakan apa alasannya. Ya Allah, aku ingin punya anak, katakan kayak Ibrahim tuh, alaihissalam. Ya Allah, sudah 90 tahun umurku, aku belum punya keturunan, berikan aku anak, ya Allah, agar anak itu akan aku jadikan hamba-Mu yang senantiasa beribadah padamu. Besoknya langsung dikasih Ismail. Gak lama langsung dikasih Ishak. Betul ya? Nah, jadi ketika berdoa berikan alasan. Dan jangan lupa doakan orang-orang yang memiliki hajat yang sama agar kita hidup lebih bermanfaat bagi mereka. Oke? Jadi kalau ada orang-orang yang pengen punya rumah, doain tuh. Yang pengen pergi haji, doain ya. Kemudian ikhtiar harus maksimal. Maksimalkan ikhtiar, jangan banyak mengeluh, tapi just do it, yakinlah Allah akan membalas setiap tetes keringat kita. Allah Maha Adil, kalau nggak sempat di dunia, maka akan Allah berikan di akhirat. Karena dunia ini tidak Allah ciptakan penuh keadilan, dunia ini penuh dengan ketidakadilan, teman-teman. Kalau Anda mau keadilan, tunggu nanti di akhirat, maka yakinlah Allah tetap Maha Adil, walaupun dunia ini nggak adil, karena setiap ketidakadilan dunia akan Allah balas di akhirat. Terakhir, jadilah manusia yang pandai bersyukur, bikin Allah senang ketika kita bersyukur dan Allah akan ngasih lebih sama kita. Kalau kita nggak bersyukur, Allah tutup pintu rezekinya pada kita. Nauzubillahi min dzalik. Dengan menjalankan 7 poin ini, maka saya berdoa semoga siapapun yang menonton tayangan ini, Allah jadikan Anda sekalian menjadi orang-orang yang bukan lagi hidup untuk mengejar rezeki, tapi hidup untuk dikejar-kejar rezeki. Kalau Anda mau ini semua, ilmu lebih lengkapnya ada 16-17 video di www.naiklevel.id. Pilih kuantum rezeki, harganya cuma 100.000 tapi membuat Anda berkelimpahan rezeki setiap hari, setiap waktu, insya Allah. Caranya bagaimana? Buka www.naiklevel.id, pilih kuantum rezeki.